bersalah. Mbak Nopi bilang saya pakai uang 100 juta. Nah, itu Padahal siapa? saya nggak merasa pakai uang 100 juta. Itu hanya anaknya. Anak Agus saya. Nah, Ibu jelaskan dulu kenapa Ibu sangat terancam. Sebelah kiri. Apa yang membuat Ibu nggak nyaman dan keluarga? Ini bukti-buktinya. Saya simpen buktinya semua. Bukti apa Bu itu? Bukti kalau kita sempat dibikin story-nya di Mbak Nopi. Padahal waktu di Densu itu kita udah sempat klarifikasi ya dan mengakui kesalahan. Dan Bang Densu kan Sebenarnya dengan kesalahannya tidak ada. Kamu Iya. yang ngaku salah. terus dia Masalah uang dari Agus ke dia memang ada, tapi Iya. udah dikembalikan. udah dikembalikan. Dia tidak berpikir dia menggunakan dana orang, itu kan dananya Agus. Itu saja harusnya kekurang tahuan dan kesalahan mereka ini ditutupi. Ini malah dipermalukan, dihina, difitnah dan digiring untuk menjadi bersalah. Mbak Nopi bilang saya pakai uang 100 juta. Nah, itu Padahal siapa? saya nggak merasa pakai uang 100 juta. Itu hanya anaknya. Anak Agus saya. membantu. Kalau waktu kejadian saya lagi di rumah sakit Keramat Jati ngurus Mas Agus. Jadi saya benar-benar nggak tahu. Pulang dari rumah Keramat Jati saya baru dijelasin sama abahnya Agus kalau ada transferan. Dan saya foto saya yang silaturahmi ke rumah Mbak Nopi itu dibikin story sama dia. Dan anak saya pun yang lagi di rumah sakit terus dicecer sama Mbak Nopi untuk minta mutasi sampai dia depresi. Ini namanya menghajar dan mengejar orang buta. Agus sekarang saya nggak tega dia diperiksa, tapi tadi udah diperiksa dokter. Ini Dan- bukti anak saya dibikin malu, dibikin di story-nya Mbak Novi. Ada kata-katanya apa? Kata-katanya, Mbak, Mbak cepat sembuh ya katanya. Kok apa nih? Nggak kelihatan Ini ya. kok bisa gelap ini? Ini kan udah dibikin satu bendel, cuman tadi nggak kebawa buktinya. Katanya masuk IGD ya karena depresi katanya. Waktu masuk transferan duit dari Mas Agus nggak buat bayar hutang katanya. Rumahnya nggak depresi katanya. Pokoknya cacian, Intinya hinaan, cacian-cacian ejekan dan kepada ini keluarga ini akan dibikin dilaporkan. story di Mbak Jadi Novi. Novi tidak Kita hanya punya banyak buktinya kok. membuat laporan penghinaan dari Agus saja, tapi 3 ibu dan anak ini akan melaporkan. Mungkin di Polres Tangerang biar nggak terlalu jauh ya. Gitu. Pak, terkait yang 95 juta yang dipakai itu gimana Pak? Itu sudah selesai. Udah selesai. Nggak ada urusan antara mereka dan Novi, ya. Urusan dengan Agus. Agus sudah mengatakan udah clear, uang udah dikembalikan. Nggak ada masalah. Itu bukan pinjam kok. Agus saja yang memberi. Berarti Agus sempat menyerahkan transfer ke siapa? Karena uang itu bisa digunakan untuk apa aja, untuk kegunaan membantu keluarganya, membantu siapa aja. Toh dia berobat juga. Kalau masalah berobat itu tetap digunakan sampai sekarang berobat. Hanya ada waktu kapan dioperasi. Tapi sekarang jadi ngambang. Nopi bercerita akan dibawa ke Jakarta Eye Center, tapi nggak pernah ada perlakuan istimewa atau ada. Hanya datang surat, ayo gunakan untuk berobat. Nah, sekarang dia menggiring. Uang obat. Padahal dulu kan uang untuk boleh beli rumah kos, boleh untuk kehidupan dia. Namanya dia nggak ada penghasilan lagi. Jadi Nopi mencampuri donasi sukarela orang dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang licik yang mempermalukan keluarga ini. Sekarang inilah prosesnya dan tunggu akibatnya. Makasih. Bang, adanya donasi itu awalnya kan Uang donasi tersebut digunakan Silakan Nopi lapor ke Dinsos. Ya, silakan lapor, jangan banyak ngomong gitu. Apakah ini akan membuat haknya Agus hilang gara-gara Agus dapat uang? Silakan, saya tantang. Jangan ngomong-ngomong mau lapor Dinsos tapi dia nggak ngelapor, tapi uangnya orang dikuasai. Ya, itu kita tahulah trik-trik orang gertak-gertak orang. Dulu kamu mengelola uangnya orang buta, orang anak kecil nggak ada yang komplain. Orang gila nggak ada yang komplain. Tapi ini ada Farhad Abbas pembela kaum lemah yang membela mereka. Ya gitu, Bu. Semangat. Bang, soal audit Hajar, itu kan, pukul. Bang Novi udah menyanggupi soal audit. Kira-kira Abang tindak lanjutnya gimana? Audit. Ya, dia kan udah menyanggupi itu Bang. Iya. Kita nggak butuh mulut, dia harus diaudit. Ya, Selama prosesnya ini. Gimana? Nanti Abang ke sana atau dia Novi harus Nanti kemana? diperiksa pemerasan ini akan diaudit. Oh gitu. Dari pihak Dari pihak kita kan minta diaudit. auditornya dari siapa Bang?
Nanti kita siapkan auditor atau dari dia juga nggak ada masalah, tapi yang netral aja. Prosesnya seperti apa? Proses gini, ada uang masuk rekening Nopi atas nama Agus. Kita lihat aja berapa jumlahnya kan. Nah, kalau dananya Agus 1,3 miliar udah di sana. Nggak, maksud saya ketika nanti Legitimasi, nyamperin abang atau seperti apa? Nopi harus berani ke kita, kasih ke kita, iya. Dia kalau apapun dia berani nantang aja, namanya orang yang dipersalahkan dan dituduhkannya. Pasti mau, nggak mungkin dia bilang takut. Tapi bukankah harusnya orang yang menuduh yang harus membuktikan seperti itu? Ya bagaimana kita membuktikan kalau dia nggak kasih, hanya dengan laporan polisi? Dinas sosial mungkin bang untuk membuktikan. Proses, nah, pelan-pelan dulu. Karena dia kan niatnya kan adalah untuk membantu, tapi sampai sekarang tidak membantu. Niatnya adalah sayang Agus, tapi sekarang tidak ada sayang. Kemarin Agus sudah bisa melihat katanya, mungkin itu ada. Enggak, itu bukan melihat normal, hanya Cahaya, ada cahaya, ada warna itu aja. Siapa tahu masih bisa diobati. Bang, kata pihak Novi waktu uang donasi udah ada, kenapa dari Agus sendiri pakai berobat cuma 900.000, nggak sesuai dengan. Loh, kan dia masih BPJS. Yang salah itu kalau dia berobat BPJS dia ngaku habis 100 juta. Nggak ada yang salah. Ini hanya dibesar-besarkan, dipitnah. Uangnya ada. Jadi maksudnya kenapa nggak dipakai yang lebih, pengobatan yang lebih, bukan BPJS gitu bang? Ya kan selagi udah didaftar, keburu diribut-ributin. Betul nggak? Ya kan harusnya nggak perlu ribut, baik-baik aja diam-diam, kecuali uangnya habis. Yang jelas masyarakat menilai uang udah habis kan? Marah sama Agus kan? Enggak, uangnya nggak habis, uangnya sama Nopi. Marah aja sama Nopi ya, oke? Makasih. Bang, artinya Pak Agus di dalam masih Masih. Ada damping. Nanti kita sampaikan lagi apa hasilnya, berapa jumlah pertanyaannya. Oke? Masih. Ya, thank you. Abang masuk lagi Pak? Saya ke situ dulu. Sebenarnya ya, karena sudah mencemarkan nama baik ya. Dengan tuduhan saya pakai uang 100 juta. Sedangkan uang itu kan sudah dikembalikan, gitu aja ya. Jadi tidak benar ya Bu kalau Ibu memakai uangnya si Agus? Sebenarnya sih bukan melalui saya ya, melalui anak saya. Jadi awalnya saya memang benar-benar nggak tahu uang itu. Tapi setelah 3 hari saya ngerawat Agus dari rumah sakit, baru ada penjelasan dari anak saya dan Abah. Tapi sampai sekarang ini uangnya Agus yang sudah dikembalikan? Saya sudah kembalikan dan anak saya TF 8 juta ke rekeningnya Mbak Nopi atau ke rekening yayasan. Aduh kurang tahu ya, yang ngembalin soalnya anak saya jadi nggak tahu. Ibu melaporkan Denovi atas dasar apa? Pencemaran nama baik, karena kan kita waktu itu udah melakukan apa kayak semacam damai ya di Bang Densu Pokes kedua, tapi ternyata Mbak Nopi melalui story-storynya lebih banyak, lebih ngegiring opini ke keluarga saya menghujat. Yang tadi sampaikan untuk Denovi. Untuk Tenovi, ya saya terima kasih udah mau ngebantu Agus, peduli sama Agus. Saya juga nggak akan pernah lupa akan kebaikan Mbak Novi. Kayak gini Ibu bisa mau nangis gitu Bu, kenapa sih? Enggak, saya tetap kuat. Cuman saya kasihan sama Agus aja. Dia memang udah lagi dihujat mentalnya, lagi dihujat lagi apa? Terpuruk mentalnya, tapi dia dihajar dengan komen-komenan yang luar biasa. Kondisi Agus sekarang seperti apa? Alhamdulillah baik dan sehat, nggak ada masalah. Bisa melihat Sebenarnya sih udah 2 hari yang lalu ya melihat, cuman saya belum percaya karena kalau saya kasih apa warna-warna dia masih kabur. Tapi kemarin pas diajak makan sama Pak Farhat, alhamdulillah dia masih bisa melihat tapi samar-samar belum. Tapi karena saya juga belum percaya karena memang 5 dokter menyatakan memang udah nggak bisa melihat dari Rumah Sakit Cipto sampai Dokter Jaisi. Memang menyatakan udah nggak bisa melihat lagi. Makanya kalau memang kemarin dia merasa bisa melihat ya mungkin keajaiban dari Allah. Percaya kan dengan keajaiban Allah? Ya saya percayanya itu aja. Terakhir kemarin saya ke Cipto, memang aliran listriknya itu udah nggak ada.
udah nggak ada sama sekali. Makanya Rumah Sakit Cipto itu menyarankan kalau nggak ke Malaysia ke India untuk berobat. Terakhir kemarin kita hari Jumat atau Kamis, hari Selasa atau Rabu. Ya mudah-mudahan kita kan berusaha semaksimal mungkin, mau berusaha gimana terbaik aja untuk Agus. Kalau memang bisa sembuh dari rumah sakit luar negeri, kenapa enggak kan? Kondisi saat ini kan Agus memungkinkan Ibu buat bisa ketemu cara selamat tadi, kenapa sih harus banget melakukan Karena memang ada panggilan kan kita juga harus mematuhi panggilan itu. Enggak tahu ya, saya cuman sama Pak Farhat aja. Bu, kalau untuk pemeriksaannya Pak Agus, maksud pengobatannya gitu ya, berkelanjutan gimana? Sejak berapa hari atau berapa minggu? Awalnya tiap hari ya, karena awalnya tiap hari. Cuman begitu dinyatakan, jadi kan kita Sabtu Minggu kan libur. Awalnya memang kita nggak pakai dari awal memang kita pakai BPJS ya, karena kita memang dari awal donasi kita kan belum dapat donasi. Waktu dia Mas Agus itu berobat, kita belum pakai donasi. Belum dapat donasi maksudnya. Dari awal Mas Agus berobat kita memang pakai BPJS karena memang belum dapat donasi. Jadi kita kita belum pakai uang yang 1,3 dari miliar, tapi kita pakai uang dari Mbak Nopi yang dari yayasan, ada sekitar 32 juta sama yang cash 13 juta. Kita masih menggunakan uang dari Mbak Novi untuk transportasi, untuk makannya Mas Agus, untuk keperluannya Mas Agus. Jadi untuk saat ini jadwal pengobatannya Pak Agus seperti apa? Besok kalau nggak salah kita akan ke bagian bedah kulit ya, karena kan lagi di paru-parunya dulu, lagi fokus ke paru-paru karena dia terinfeksi TB. Untuk rasionalnya Agus sekarang pakai dana dari mana, bukan uangnya udah di Renovi? Uang yang saya kembalikan untuk transportasi dan keperluan Mas Agus, yang dikembalikan ke anak saya. Bu, itu kan kemarin kalau nggak salah ya, itu uang yang digunakan untuk bayar utang itu jumlahnya berapa? Memang kalau masalah utang piutang itu saya nggak tahu ya, karena uang itu di TF ke anak saya. Karena saya lagi ada di rumah sakit Keramat Jati. 3 hari Mas Agus di sana, saya memang fokus ke Mas Agus. Jadi masalah uang pun saya nggak tahu. Tahu-tahu setelah saya 3 hari pulang dari Keramat Jati, abahnya si Agus itu ngomong masalah uang itu. Awalnya memang saya nggak tahu, makanya saya tahu dari story-nya Mbak Nopi mengatakan kalau saya pakai uang 100 juta. Justru saya kaget, kok ada pemberitaan uang 100 juta sedangkan saya nggak merasa pakai. Nah karena saya lagi fokus di rumah sakit Keramat Jati, lagi ngurus Mas Agus yang depresi, dirawat di sana, dirujuk sama kantor polisi dari Polsek Cengkareng. Saya fokus ke Mas Agus, memang waktu itu dia lagi di rumah sakit Keramat Jati. Jadi perihal transferan uang apapun itu saya belum tahu. Awalnya memang belum tahu. Tahu-tahu setelah saya pulang dari rumah sakit. Itu juga saya awalnya tahu, saya bapaknya Agus yang bicara sama saya masalah uang itu. Kalau dari awalnya ngomong mungkin saya juga nggak ngizinin gitu. Itu buat bayar utang apa? Utang anggunan rumah. Kita juga waktu di Densu itu kita udah akui kok. Kita juga ibaratnya udah klarifikasi, udah mediasi, dan Bang Densu pun sudah mengatakan sama Mbak Nopi untuk membersihkan nama baik kita. Nggak ada yang namanya ke medsos lagi, karena saya bukan orang pandai main medsos ya. Tapi ternyata sepulangnya dari rumah Densu kok Mbak Nopi story-nya semakin gencar untuk menjatuhkan kita, padahal di situ udah kata maaf. Kita udah maaf-maafan sama Mbak Nopi, udah peluk-pelukan di pokesnya Bang Densu yang kedua. Bu, saat ini kan uang sudah ada di yayasan ya. Kata Novi kan sempat bilang kalau mau butuh nanti tinggal bilang sudah dan sebagainya gitu. Tapi sampai hari ini Ibu sudah ada omongan lagi belum? Belum, karena kita masih menggunakan uang yang tersisa untuk transportasi. Untuk sekarang, karena kan memang kita kalau
lagi ada cash ya kita cash, kalau lagi enggak ya kita ambil BPJS. Selagi BPJS masih bisa digunakan gitu. Sisa uang transportasinya sendiri berapa sih? Tergantung sih yang namanya Grab ya ada yang 100, tapi kan kalau PP aja kalau 200 lah bisa jadi PP. Maksudnya uang yang Kalau total yang masih ada di ibu mungkin kira-kira. Oh saya nggak pernah tahu kalau masalah uang karena saya nggak megang uangnya, yang megang Mas Agus. Berarti dari Pak Agus sendiri ibu menggunakan ya untuk hari itu aja gitu ya. Iya, kalau untuk makan apa Mas Agus saya yang tanggung. Kalau untuk makan, untuk kedua orang tuanya juga, untuk Elmi dan Agus. Ini juga kita ada itu ya, ada pemberian uang dari Pak Krisna Mukti ya, sebesar 10 juta untuk pemasangan AC. Jadi kita bukan gunakan dari uang donasi. Pak Krisna sendiri yang membelikan berbentuk dolar untuk membeli AC di rumah biar Agus nyaman katanya. Tapi artinya belum sempat kebeli AC-nya atau gimana nih? Sudah sebeli, kita udah pemasangan hari ini. Takutnya nanti pemberitaan donasi dari donasi, padahal donasi kita udah nggak pegang sama sekali. 1,3 sudah di Tenopi. Artinya dengan uang segitu bisa kebeli AC yang seperti apa nih Bu? Mungkin boleh di-spill. Ya, AC-nya yang biasa yang penting dingin. Kemarin terakhir yang di NP itu kan bilang ada pengaturan lah, udah selesai. Iya, justru itu kita tuh di Bank Desu itu sebenarnya udah kelar ya, udah clear. Hah? Yang salah di depan Densu itu apa tuh? Ya masalah uang itu karena memang anak saya yang pakai itu aja. Kan udah clear. Berapa banyak? Berapa jumlah? Kalau masalah duitnya yang saya tahu 95 ya. Yang 5.800.000-nya udah kita balikin. Yang kemarin udah sama Mbak Nopi Mbak Nopi maaf, sama Mbak Pia juga dibalikin, tapi saya nggak tahu itu urusan mereka. Saya memang awalnya nggak fokus dengan donasi, karena saya lebih fokus ke Agus, karena memang dari awal kejadian saya yang bolak-balik ke rumah sakit, saya yang nemenin sampai dia nginep dirawat pun saya yang, karena saya nggak fokus sama yang lain, saya fokus sama Agus, itu aja.